Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis tanggal 19 Mei 2022. Bersama saya Lea Sumiati. Kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa di surga, semalam sudah menjaga istirahat kami. Pagi ini kami boleh menyambut hari-Mu yang baru dan melaksanakan aktivitas kami. Sebelum melaksanakan aktivitas kami ingin mendasari dengan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi dan membuka hati kami agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Di dalam Tuhan Yesus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini, sederhana tapi berharga. Firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 39. Kita juga akan membaca 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan meminta, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekat dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebagai orang beriman, kalau ditanya seringkali kita akan menjawab apa yang ada di dalam hati kita. Contohnya, pelayanan apa yang paling berharga bagi Allah? Kebanyakan kita, apalagi yang aktif di dalam kegiatan gerejawi, langsung berpikir tentang pelayanan gerejawi yang bisa dilakukan, misalnya memimpin pujian, menyanyi dalam paduan suara, penginjilan pribadi, pelawatan, dan mungkin aktif di dalam komisi-komisi. Padahal sesungguhnya pelayanan yang dilakukan bagi Tuhan bisa lebih banyak bentuk dan luas cakupannya.
Kita tadi membaca tentang Dorcas. Tentang Dorcas, cerita ini membukakan wawasan kita tentang arti sebuah pelayanan. Alkitab tidak terlalu banyak memberi keterangan mengenai Dorcas. Ia hanya disebut sebagai seorang murid perempuan dari Yope yang memiliki nama lain Tabita. Namun, Alkitab mencatat bahwa ia adalah wanita yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah, khususnya menjahit pakaian bagi para janda. Jika dibandingkan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Petrus, Paulus, nama Dorcas memang kurang populer. Pekerjaannya dilakukannya pun tak sehebat murid Yesus yang lain. Namun apa yang telah dilakukannya berharga bagi Allah. Walaupun hanya menjahit pakaian untuk para janda. Inilah pelayanan yang berharga di mata Allah. Allah tidak menilai pelayanan dari seberapa banyak pelayanan yang telah dilakukan, tetapi dari sikap hati yang sang pelayan yang tulus. Jika kita melayani dengan tulus, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Melayani Allah sekecil apapun, bila diiringi motivasi untuk memuliakan Allah dan dilakukan dengan tulus hati, maka pelayanan itu berharga bagi Allah. Sebaliknya, meski pelayanan kita tampak luar biasa, sibuk, tetapi tidak dilakukan dengan tulus atau hanya didasari oleh motivasi memuliakan diri dan mencari perhatian orang lain, maka hasilnya tak akan berarti di hadapan Allah. Sudahkah pelayanan kita didasari motivasi yang murni dan dikerjakan dengan tulus? Karena Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita, bukan yang ada di dalam mata kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari firman-Mu. Kita boleh dimampukan untuk mau melayani dengan tulus. Jauhkan kami dari keinginan-keinginan pribadi dengan tujuan hanya kepentingan diri sendiri. Kiranya Roh Kudus yang selalu membimbing kami untuk menjalani yang benar dan dapat memuliakan nama Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat melaksanakan aktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati.